Baik, kali ini kita akan melanjutkan kuliah organisasi dan arsitektur komputer ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem operasi. Jadi sekali lagi mungkin saya sedikit mengingatkan ya mengenai definisi komputer. Jadi sebuah perangkat disebut komputer ketika dia memiliki prosesor, memori, dan I/O. Itulah namanya komputer. Oleh karena itu, sebelumnya kita sudah belajar mengenai memori, mengenai I/O, dan terakhir kita belajar mengenai prosesor atau CPU ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar komputer ya sebenarnya kita sudah apa? Kalau kita belajar intinya komputer sudah selesai secara materinya ya, seperti itu. Nah, namun pada perkembangannya komputer juga kemudian tidak terlepas dari pada yang namanya sistem operasi ya. Itu yang juga harus kita pahami. Apalagi komputer yang beredar di masyarakat itu sudah pasti ada sistem operasinya. Bahkan sekarang sudah mulai perangkat-perangkat elektronika sudah dilengkapi dengan komputer yang memiliki sistem operasi. Seperti contoh misalkan sekarang ada yang namanya tipe mobil Android ya, seperti itu. Ada namanya smartphone, smart home dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi peran penting dari sistem operasi kemudian menempatkan sistem operasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada komputer. Nyaris tidak ada komputer yang tidak ada sistem operasinya pada saat ini ya, seperti itu. Kecuali mungkin kalau Anda membuat perangkat menggunakan Arduino atau menggunakan microcontroller, Anda langsung mengogram ke alatnya ya, mungkin itu tidak butuh sistem operasi. Tetapi untuk sebagian besar perangkat komputer mereka dilengkapi dengan sistem operasi seperti itu. Karena itu ketika kita bicara organisasi dan arsitektur komputer, mau tidak mau kita juga harus memahami sistem operasi karena itu menjadi bagian tidak terpisahkan daripada komputer. Ini adalah sistem operasi gambarannya ya. Ini sudah pernah kita bahas di tingkat 1 ya. Ada sistem operasi, di sini ada manusia sebagai user, kemudian ada application software di sini sebuah aplikasi. Sana ada misalkan ada Word, ada Excel, ada database, ada mungkin MP3 player dan sebagainya ya, yang ada paket tiap hari. Kemudian ada ini sistem operasi ya, ada sistem software, sistem operasi di sini, dan di sini ada hardware. Jadi kalau dari gambaran ini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya sistem operasi dia merupakan intermediate ya, atau perantara yang menghubungkan antara manusia dengan mesin. Jadi yang namanya komputer itu kan makhluk benda mati ya, dia adalah makhluk bodoh yang diperintah oleh manusia. Nah, bagaimana caranya manusia memerintah si komputer supaya mengikuti apa kebutuhan manusia? Maka itu melalui yang namanya sistem operasi gitu, seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu berkomunikasi dengan bahasa manusia, mesin berkomunikasi dengan bahasa mesin. Nah, sistem operasi dia berperan untuk bagaimana menerjemahkan apa yang diperintah oleh manusia supaya bisa dikerjakan oleh mesin. Ya, kurang lebih seperti itu definisi umum daripada yang namanya sistem operasi. Nah ini adalah beberapa definisi resmi dari beberapa ahli. Jadi definisi sistem operasi ini banyak ya, tergantung dari sudut pandang para ahlinya. Ahli A bicara A, ahli B bicara B, ahli C bicara C, seperti itu. Ini yang pertama ada yang mendefinisikan bahwa sistem operasi adalah low level ya, program, master program yang terdiri daripada low level program ya. Jadi adalah dia software, platform software atau perangkat lunak terdiri daripada program yang master dan tingkat rendah ya, low level tingkat rendah, yang mana dia memanage operasi dasar daripada komputer. Memanage daripada operasi dasar daripada komputer, seperti itu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan sistem operasi sebagai perangkat lunak ya, atau software yang memanage atau mengatur hardware dan software komputer. Dan kemudian menyediakan
services yang sama untuk program komputer seperti itu ya. Ada juga seperti itu yang kemudian ada juga yang mendefinisikan sistem operasi dia jadi yang namanya sistem operasi, dia melakukan tugas-tugas dasar ya, seperti misalkan mengenali input dari keyboard, mengirim output ke layar, kemudian keeping track itu artinya yang yang menyimpan file dan direktori, menyimpan dan mengatur file dan direktori dalam hard disk. Dan dia juga yang mengendalikan peripheral ya, seperti misalkan printer dan sebagainya. Itu adalah kerjaan daripada sistem operasi. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan sistem operasi itu sebagai interface ya, atau penghubung antara manusia dan mesin, hardware ya, antara manusia dengan hardware. Jadi sistem operasi dia melakukan berbagai macam tugas dasar ya, seperti manajemen file, manajemen memori, kemudian manajemen proses, kemudian dia handling input output, dan dia juga mengendalikan peripheral ya, seperti hard disk maupun printer. Oke, kemudian sistem operasi adalah program ya, yang dimana setelah dia di load ke dalam memori komputer oleh program, maka dia akan memanage keseluruhan program ini dalam komputer. Jadi ada juga yang mendefinisikan sistem operasi sebagai sebagai program ya, yang memanage program lainnya dalam komputer, seperti itu ya. Jadi program lainnya disebut sebagai aplikasi atau program aplikasi ya. Ada yang input aplikasi, ada program aplikasi, ada juga software ya, sama aja ya. Itu ya. Oke. Itu sistem operasi. Oke, jadi intinya adalah kalau kita coba tarik benang merah ya dari definisi di atas, kita bisa disimpulkan ya bahwa namanya sistem operasi ini dia adalah program yang mengatur hardware komputer. Jadi dia kemudian sistem operasi berperan sebagai intermediary atau penghubung antara user dan hardware ya. Seperti itu. Nah, sistem operasi sendiri bervariasi ya. Ada sistem operasi yang dibangun untuk optimisasi penggunaan hardware. Contohnya ada mainframe ya. Mainframe di mana mainframe ini dia titik beratnya di efisiensi. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda misalkan buka server atau mainframe seperti itu, maka Anda akan mengakses sebuah sistem operasi yang mungkin hanya terdiri dari layar hitam ya. Jadi Anda bekerja di layar hitam menggunakan command line interface seperti itu ya. Itu sangat tidak mudah menggunakannya, tetapi dia sangat powerful, efisien seperti itu. Ada juga sistem operasi yang dibuat untuk kemudahan dalam penggunaan komputer. Contohnya adalah PC ya, atau portable komputer yang biasa kita pakai, misalkan Microsoft Windows ya, gitu. Nah, ini dibuat untuk convenience dan kenyamanan. Ya, Anda bisa rasakan sendiri ya. Ketika Anda menggunakan Windows, itu kan Anda akan rasa sendiri bagaimana Windows itu mudah digunakan ya, dan tidak sulit untuk memahaminya, seperti itu ya. Nah, ada juga sistem operasi yang memudahkan manusia ya untuk berinteraksi dengan komputer untuk eksekusi program. Contoh adalah mobile operating system, misal Android ya. Android kan itu kan untuk memudahkan manusia berinteraksi dengan komputer kan. Dengan adanya Android, maka kita bisa dengan mudah kemana-mana membawa smartphone, yang mana smartphone tersebut pada dasarnya adalah sebuah komputer mini ya, seperti itu ya. Sehingga kemudian kita bisa dengan mudah mengirim pesan, kemudian mengakses data, mengirim email gitu. Yang dulunya harus lewat komputer PC atau laptop, sekarang bisa langsung menggunakan yang namanya perangkat mobile ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah beberapa macam sistem operasi ya. Ada Unix, ada Windows, ada Linux, ada Solaris, ada BSD, Macintosh, Minix, ada juga real-time OS ya, real-time operating system, misalkan RTOS maupun Xbox. Oke, ini Anda harus paham ini ya. Jadi Anda harus bisa membedakan, Anda harus paham ya apa itu yang namanya Linux, Unix, Windows, Solaris ya, seperti itu, dan bisa membedakannya seperti itu. Oke, nah untuk apa sistem operasi dibuat? Pertama untuk convenience ya, kenyamanan.
ini sistem operasi memudahkan orang dalam mengoperasikan komputer. Nah ini kalau Anda coba-coba mungkin ngobrol dengan orang-orang zaman dulu ya, yang pernah menggunakan komputer tahun 90-an awal, itu pasti mereka tahu bahwa menggunakan komputer pada waktu itu sangat sangat sulit ya, karena tampilannya tidak, GUI-nya itu tidak mudah seperti itu ya. Oleh karena itu dulu kemampuan komputer itu sangat dihargai dan dibayar mahal ya, karena memang waktu itu menggunakan komputer sangat sulit. Nah tapi sekarang dengan adanya misalkan sistem operasi Windows atau Linux yang yang memudahkan ya orang menggunakannya, akhirnya ya sekarang hampir semua orang bisa dengan mudah menggunakannya seperti itu. Kalau zaman dulu untuk belajar ngetik ya, itu Anda harus kursus dulu biasanya. Kalau sekarang Anda bisa langsung sendiri tanpa kursus ya. Kenapa? Karena memang kemudahan dalam penggunaan sistem operasi zaman sekarang. Kemudian efisiensi ya, efisiensi dan komponen adalah efisiensi. Sistem operasi memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara efisien. Kayak Anda lihat kalau sekarang kan kita misalkan dan komputer yang ada saat ini, kita bisa melakukan hal secara bersamaan ya. Kita bisa ngetik, kita bisa download file, kita bisa kemudian akses berita, oke. Jadi secara bersamaan kita bisa melakukan berbagai aktivitas dalam satu komputer. Nah itu akibat daripada ada yang namanya multitasking. Oke, dan multitasking itu adalah salah satu ciri daripada sistem operasi yang modern ya. Kalau zaman dulu ya, kalau misalnya Anda mau ngetik ya ngetik aja. Kalau Excel ya Excel aja dulu, zaman dulu ya, tahun 90-an awal yang pernah saya alami seperti itu. Tapi sekarang Anda bisa melakukan beberapa hal secara sekaligus. Nah itu kenapa? Karena adanya efisiensi yang dibuat oleh sistem operasi seperti itu. Oke, nah ini adalah gambaran logika ya daripada yang namanya sistem operasi. Ini mirip sebenarnya dengan ini ya, mirip dengan ini, cuman gambarnya mungkin ini lebih rinci ya, seperti itu. Jadi komputer terdiri dari hardware dan software ya, seperti itu. Hardware dan yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada memori, ada I/O devices, seperti itu, ada sistem bus, dan ada execution hardware, itu artinya CPU ya. Jadi hardware untuk eksekusi, artinya untuk eksekusi perintah itu kan ada CPU ya. Jadi ini ada CPU, memori, I/O, dan ini sistem bus, seperti itu. Ini hardware komputer ya, sesuai dengan prinsip arsitektur von Neumann. Kemudian ada yang namanya software. Oke. Nah software ada aplikasi program, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian ada libraries dan operating system. Jadi operating system ini adalah berfungsi sebagai jembatan antara software dengan hardware. Jadi dari aplikasi program nanti diterjemahkan oleh sistem operasi, baru kemudian diperintahkan kepada prosesor. Itu seperti itu ya. Jadi itu gambaran logis ya, dari gambaran logis daripada yang namanya sistem komputer seperti itu. Nah, sistem operasi sebagai interface ya. Nah, sistem operasi sebagai interface itu ada beberapa yang dilakukan ya. Pertama ada namanya program creation. Ini menyediakan fasilitas dan layanan seperti editor, debugger, compiler untuk membantu membuat aplikasi. Kemudian ada namanya program execution ya. Jadi di mana jadi instruksi dan data harus di-load ke dalam memori. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa instruksi dan data itu harus di-load ke dalam memori sebelum dia diproses di prosesor. Nah, sistem operasi lah yang kemudian dia melakukan itu ya, melakukan proses bagaimana memindahkan data dan instruksi ke dalam memori seperti itu. Kemudian akses ke dalam I/O devices. Nah, ini sistem operasi dia mengurus detail operasinya ya, seperti itu. Nah, programmer tinggal melakukan baca tulis saja seperti itu. Jadi sistem operasi dia memudahkan ya dalam akses to I/O devices. Nah, kalau Anda perhatikan, ini adalah salah satu kelebihan daripada si Windows ya. Windows punya Windows punya yang namanya plug and play. Oke, jadi plug and play itu artinya ketika ada sebuah perangkat dikonekkan ke dalam komputer, kalau di Windows itu bisa langsung bisa dikenali dan bisa diinstal drivernya secara otomatis, sehingga kemudian kita lihat
hampir semua peripheral itu bisa diinstal di dalam Windows. Dan karenanya Windows kemudian lebih populer ya dibanding katakan Linux. Kenapa? Karena kalau di Linux tidak banyak peripheral yang tidak bisa diinstal, sehingga banyak orang yang kemudian malas untuk menggunakan Linux karena untuk misalkan menginstal sebuah hardware, mengkonekkan sebuah hardware, maka diperlukan banyak tahapan dan itu kadang melelahkan seperti itu. Kemudian sistem operasi interface juga dia mengontrol akses ke dalam file ya. Dia mengatur akses ke dalam file. Contoh seperti apa ini ya. Ini yang namanya mengatur akses. Bagaimana kemudian dia membuat directory, supaya kita bisa dengan mudah menyimpan file ya, seperti itu. Nah, itu adalah bagian daripada ini ya. Bagian daripada peran sistem operasi interface ya. Jadi dia mengontrol akses ke dalam file. Kemudian sistem akses ya. Ini kontrol terhadap akses ke dalam sistem. Nah, itu juga sama ya. Kemudian error detection and response. Jadi salah satu peran dari sistem operasi adalah dia menyediakan fungsi yang memberitahu adanya error. Kalau biasanya kalau di Windows atau Linux juga suka keluar ya, misalkan tiba-tiba ada yang aneh dengan komputer kita, kemudian tiba-tiba muncul pop-up ya, informasi mengenai error. Nah, itu adalah peran pada sistem operasi. Dan accounting ini mengumpulkan statistik penggunaan komputer ya, seperti itu. Jadi di dalam komputer biasanya suka ada log ya. Nah, di dalam log itu biasanya dicatat berbagai aktivitas di dalam komputer, seperti itu ya. Nah ini adalah sistem gambaran sistem operasi sebagai resource manager. Jadi dari sistem komputer ini IO devices ya. IO devices berarti dia yang berhubungan dengan perangkat peripheral. Kemudian di sini ada sistem operasi dan program dan data di dalam memori ya. Kemudian di sini prosesor ya, seperti itu ya. Nah, nanti inilah sistem operasi inilah yang nanti akan mengatur bagaimana data masuk ke sini. Kan di sini kan konsepnya kan eksekusi dilakukan di dalam prosesor kan, seperti itu. Jadi misalkan ada program data yang mau Anda proses, maka nanti oleh sistem operasi data ini akan masuk ke sini diproses. Begitu juga jika misalkan program data memerlukan data dari sini. Nah, nanti data akan diambil, diproses di sini, kemudian nanti dikembalikan lagi ke sini, keluar ya. Nah, itu semua ada di sini ya. Jadi aktivitas dari data diproses ini maupun data diambil supaya bisa diproses di sini, itu semua dilakukan oleh yang namanya sistem operasi, seperti itu ya. Nah, tipe sistem operasi, ini sistem operasi ada berbagai macam tipe ya. Ada sistem ini ada tipe sistem operasi awal-awal ya, yang mungkin dibuat tahun 50-an ketika pertama kali komputer dibuat, seperti itu ya. Kalau di dalam early system ini programnya langsung berinteraksi dengan komputer ya, seperti itu. Jadi biasa program di load di perangkat input atau card, seperti itu. Permasalahannya adalah scheduling, user mendapat jatah tertentu ya. Jadi biasanya job belum selesai sudah habis waktu ya, seperti itu. Kemudian setup time, eksekusi job melibatkan loading komputer high level language secara bergantian. Nah ini terus terang saya belum pernah mengalami ya, tapi kalau dari dulu cerita dari dosen saya di tahun 70-an ya, di tahun 70-an awal di Indonesia itu mahasiswa zaman dulu itu mereka melakukan pemrosesan data itu melalui ini dengan cara seperti ini ya. Jadi mereka bisa memasukkan sesuatu ke dalam card ya, kemudian card itu baru diproses, dan biasanya mereka harus antri seperti itu ya. Dan waktu itu juga kemampuan komputernya masih sangat terbatas. Itu kalau di ITB dulu tahun 70-an awal ya, seperti itu. Dosen-dosen senior belum masih mengalaminya, tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya. Kemudian ada namanya simple batch system, kemudian ada multi program batch system, dan ada namanya time sharing system. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, apa sih tipe-tipe yang seperti apa sih tipe-tipe sistem operasi ini ya.
Oke, sekarang kita bahas ya satu persatu tipe daripada sistem operasi. Pertama adalah ada yang namanya simple batch system ya. Nah ini adalah sistem yang zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ada. Ini kalau di ITB dulu dosen saya cerita tahun 70-an ya, pertama kali komputer ada di Indonesia, mereka menggunakan simple batch system. Jadi di dalam simple batch system ini user tidak memiliki akses langsung terhadap prosesor. User memberikan job dalam bentuk kode atau tab ya, yang kemudian diberikan oleh operator untuk dimasukkan ke dalam komputer. Jadi waktu itu katanya satu komputer digunakan satu kelas ya. Jadi setiap mahasiswa mereka terlebih dahulu membuat programnya di dalam namanya kartu ya. Setelah itu kemudian kartunya akan secara berurutan dimasukkan oleh operator seperti itu ya. Ini komputer awal zaman dulu ya. Sinar program, kemudian nanti ada di sini monitor ya. Di dalam monitornya nanti ada interpreter language, ada job sequencing, ada device driver, dan juga ada intro processing seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua ada namanya multi program batch system ya. Multi program batch system jadi dalam multi program batch system ini seolah-olah dibuat yang namanya seolah-olah si komputer bisa menjalankan beberapa instruksi sekaligus ya. Ingat prinsip komputer, prinsip prosesor ya, bahwa yang namanya prosesor hanya bisa menjalankan satu perintah dalam satu waktu yang sama ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah gambaran komputer yang zaman dulu ya. Jadi dimana satu prosesor hanya bisa menjalankan satu eksekusi ya dalam satu waktu tertentu. Nah dengan multi program batch system ini kemudian dibuat dibuat seolah-olah bisa dilakukan beberapa eksekusi, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau yang dieksekusi tetap sebenarnya satu perintah, tetapi kemudian dibuat dibuat sebuah sistem yang yang intinya adalah bagaimana cara supaya program itu bisa secara simultan. Ingat ya bahwa setiap program, bukan setiap ya, sebagian besar program itu nanti akan membutuhkan yang namanya I/O ya. Entah itu buat ngambil data atau buat ngirim data, itu biasanya menggunakan I/O. Nah, yang namanya I/O atau peripheral biasanya kecepatannya lebih rendah daripada prosesor. Oleh karena itu ketika ada satu misalkan ini ya, misalkan program A. Ketika program A dijalankan dan di tengah jalan kemudian dia membutuhkan I/O, maka program itu akan berhenti dulu, dia akan ambil data terlebih dahulu. Nah di dalam multi program, ketika program A itu di tengah jalan berhenti dulu untuk ambil data, maka si program B kemudian masuk ke dalam prosesor untuk diproses seperti itu ya. Jadi ketika si program A berhenti untuk ambil data, maka si program B tidak nunggu, tapi program B langsung masuk seperti itu ya, langsung masuk ke dalam prosesor supaya diproses. Nanti kalau si program A sudah selesai ngambil data, baru dilanjutkan pemrosesannya seperti itu ya. Jadi itu yang namanya multi program ya, seperti itu. Ini ada contoh ya, ada multi program yang dengan 2 program atau yang 3 program sama aja sebenarnya itu ya. Oke. Ini ya, di run. Jadi kan misalkan program A ya, program dimulai run, kemudian wait. Nah ketika dia memasuki proses wait, kan si prosesor dia nunggu ya kan, karena ini dia menunggu kan. Nah di dalam multi program, ketika program A menunggu, program B masuk seperti itu ya, masuk, kemudian program A setelah nunggu selesai dia masuk lagi, setelah itu yang B masuk lagi seperti itu. Nah dengan demikian maka kemudian si prosesor itu tidak diam, prosesor dia akan tetap menjalankan, kalau misalkan ada satu program yang berhenti, dia akan menjalankan program yang lain seperti itu ya. Jadi kalau di komputer yang single batch,
A di sini maka B itu akan di sini. A selesai baru B masuk. Nah, dengan pola seperti itu kan menjadi tidak efisien karena waktu menunggu menjadi lama. Tapi kalau dengan seperti ini, waktu menunggunya tidak lama karena ketika ini menunggu si B langsung masuk. Nanti si A balik lagi ketika dia selesai, balik lagi seperti ya. Begitu juga dengan yang 3 program secara prinsip sama ya, seperti itu. Jadi intinya bagaimana dengan multi program ini, bagaimana supaya si prosesor itu tidak nganggur, prosesor tetap jalan, kemudian juga program tidak saling menunggu ya, seperti itu. Kemudian tipe lainnya ada yang namanya tipe time sharing ya, tipe sharing system. Di dalam tipe sharing system, user secara simultan ya mengakses sistem melalui terminal. Beberapa user dapat mengakses sistem secara bersamaan. Kemudian karena kelambatan reaksi manusia, maka respon time komputer seolah-olah komputer merupakan komputer yang dedicated untuk satu orang ya, seperti ini ya. Terminal seperti apa ini ya? Seperti ini terminal ya. Terminal untuk mengakses komputer ya, seperti itu ya. Jadi time sharing itu ya, berarti satu komputer bisa digunakan bersama-sama oleh beberapa orang, seperti ya. Jadi secara bersamaan bisa diakses oleh beberapa orang, seperti itu. Ini multi program based system sama time sharing system. Kalau ini biasanya biasanya kalau ada pakai server itu bisa, misalnya Anda punya server. Nah, server Anda bisa diakses oleh beberapa orang sekaligus. Misalnya saya punya server nih, saya akses server tersebut dengan user saya. Kemudian misalkan ada teman saya, dia punya akses, dia bisa akses juga. Kemudian teman yang lain juga sama ya. Jadi suatu komputer itu bisa diakses oleh beberapa orang sekaligus ya. Oke, nah ini perbedaan antara multi program system PSTM sharing system ya. Jadi untuk batch multi programming tujuannya adalah untuk memaksimalkan prosesor use. Jadi bagaimana si prosesor itu jangan sampai dia dia idle atau dia jangan sampai dia diam. Kalau di dalam time sharing dia untuk meminimasi respon time. Artinya bagaimana supaya respon time itu lebih rendah sehingga kemudian seolah-olah hanya kita yang menggunakan, padahal sebenarnya mungkin yang menggunakan komputer itu bersama. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kemudian kalau untuk source directive system ya, kalau multi programming dia menggunakan chip control language, kemudian hardware komen job seperti operasi sebagai. Jadi ada jadi ada bahasa khusus ya untuk mengendalikan komputer seperti itu. Nah, ini ada user ya, jadi bahasa khusus di mana bahasa khusus ini akan menyediakan cara untuk bagaimana input data. Nah, kalau time sharing dia menggunakan perintah ya, operasi seperti tadi saya sampaikan ya, operasi ini dan hasil terjemahan itu kemudian ini saya masukin perintah ls, kemudian komputer itu untuk mengeluarkan isi daripada sebuah instruksi yang diberikan oleh user tadi ya. Itu bedanya antara multi program based system dengan time sharing system seperti itu namanya, sistem operasi. Ini yang perlu Anda pahami ya. Sebenarnya ini sama dengan gambar ini, cuman mungkin penggambarannya sudut pandang berbeda tapi pada dasar sama. Nah, hardware, sistem operasi, ini ada aplikasi, baru manusia, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, peran sistem operasi seperti apa. Oke, jadi peran sistem operasi banyak ya. Jadi sistem operasi dari sudut hardware ya, dia menyediakan basic resource untuk computing ya. Ini ya, hardware. Jadi kita coba bedah ya antara hardware, sistem operasi dan aplikasi ya. Jadi hardware ini dia menyediakan basic resource untuk computingnya. Jadi dia menyediakan CPU, menyediakan memori dan I/O. Nah, program aplikasi ini menyediakan cara bagaimana resource digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, aplikasi ini contohnya misalkan Microsoft Office ya. Microsoft Office kan dia menyediakan cara bagaimana kita menggunakan Microsoft Office untuk mengetik, misalkan seperti ya. Nah, sistem operasi ini mengendalikan hardware dan mengkoordinasikan pembuatan oleh masing-masing aplikasi ya, seperti ya. Jadi
hardware-nya disediakan oleh resource-nya disediakan oleh hardware. Kemudian yang membutuhkan resource adalah aplikasi. Nah, sistem operasi ini dia mengendalikan hardware dan mengkoordinasi pembuatan oleh masing-masing aplikasi. Jadi ketika aplikasi ini akan menggunakan hardware, maka yang ngatur ada sistem operasi. Oke, jadi misalkan ketika kita ngetik sini text editor, maka ketika ngetik di dalam aplikasi text editor, maka si aplikasi text editor dia akan membutuhkan resource untuk memproses apa yang perintahnya kan. Nah ini kan nanti dia terus sistem operasi supaya bisa diproses di sini. Jadi ingat bahwa di dalam komputer zaman modern saat ini kan dalam satu perusahaan bisa jadi beberapa aplikasi berjalan kan. Misalkan kalau Anda misalkan menggunakan komputer, Anda membuka Microsoft Office, Anda membuka web browser, Anda membuka MP3 player gitu kan, maka lihat sini, maka ketika aplikasi itu secara bersamaan dibuka, maka sistem operasi akan mengatur bagaimana semua aplikasi ini bisa diproses di dalam hardware ya. Oke, itu ya. Jadi sistem operasi itu dia layaknya seperti pemerintah ya. Dia menyediakan lingkungan supaya program dapat bekerja seperti itu ya. Ya, jadi istilahnya apa ya? Dia menyediakan cara ya bagaimana supaya si aplikasi bisa menggunakan hardware. Oke. Nah, peran sistem operasi dari sisi user view ya, dari sisi sudut pandang user kita manusia, maka sistem operasi itu memudahkan penggunaan komputer. Oke. Contohnya misalkan untuk PC ya. Jadi kita ada perbedaan yang sangat jauh ya antara saat ini dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ketika Anda mengoperasikan komputer itu sangat sulit ya. Sangat sulit sehingga Anda harus kursus terlebih dahulu. Jadi benar-benar orang yang mahir komputer itu orang pinter lah seperti itu ya. Kalau sekarang kan dengan adanya sistem operasi yang sudah GUI, semua orang bisa dengan mudah menggunakan komputer. Kemudian dari sudut pandang user view, sistem operasi juga dia memaksimalkan resource utilization seperti itu ya. Oke, dia memaksimalkan resource utilization, jadi bagaimana cara penggunaan resource yang tepat ya, yang tepat itu bisa dilakukan. Kalau zaman dulu misalkan ketika kita menjalankan komputer itu hanya bisa menjalankan satu aplikasi kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan anda lihat sendiri, ketika Anda bekerja dalam komputer, Anda bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus kan, seperti itu. Sehingga sehingga Anda bisa bekerja lebih enjoy kan, seperti itu ya. Nah, karena adanya sistem operasi. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang sistem, maka sistem operasi adalah program yang paling banyak terlibat dengan hardware ya. Jadi dia itu sebagai resource alokator, dia yang bertugas untuk mengalokasikan sumber daya hardware, mengalokasikan yang namanya prosesor, mengalokasikan memori, mengalokasikan I/O, itu dia yang mengerjakan seperti itu ya. Nah, kemudian sistem operasi ya. Sistem operasi dia berperan sebagai kontrol program ya, atau program pengendali, di mana dia memanage eksekusi program ya. Jadi kalau misalkan ada program Microsoft Word, program kemudian dibuka lagi program Mozilla Firefox, dibuka lagi program MTK Player. Nah, maka peran dari sistem operasi adalah mengatur bagaimana supaya ketiga aplikasi ini bisa berjalan secara berbarengan seperti itu ya. Jadi dia memanage eksekusi program dan menghindari error dan penggunaan yang salah dari komputer. Itu juga dari peran daripada sistem operasi. Dan yang terakhir adalah operasi dan pengendalian I/O devices. Jadi sistem operasi juga dia berperan dalam pengendalian I/O devices. Dia berperan dalam bagaimana misalkan mengenali yang namanya mouse, mengenali yang namanya keyboard, bagaimana dia bisa membaca data dari flash disk misalkan ya, bagaimana dia bisa koneksi ke dalam printer sehingga bisa print,
bagaimana dia bisa juga koneksi ke dalam modem supaya dia bisa ngirim ke internet, data ke internet ya, seperti itu adalah peran daripada sistem operasi ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai operasi sistem komputer. Oke, jadi perlu Anda pahami bahwa ini menjelaskan mengenai bagaimana sistem operasi bekerja ya, seperti itu ya. Oke, jadi komputer itu memerlukan inisial program komputer ini, konteksnya itu ya komputer yang bisa kita gunakan ya, karena komputer kan sebenarnya banyak ragamnya. Ini yang biasa kita gunakan. Di komputer memerlukan inisial program ya untuk berjalan, namanya booster program. Nah, booster program ini adalah program yang simple, sederhana ya. Jadi simpan di dalam ROM atau EPROM berupa firmware. Tahu ini yang kita gunakan sebagai BIOS ya. Oke, jadi kalau Anda buka komputer Anda, hardware-nya ya, ada satu chip di dalam motherboard itu dinamakan dengan BIOS. Nah, BIOS ini adalah merupakan sebuah booster program ya, atau program inisial seperti itu. Jadi si booster program ini perannya adalah menginisiasi komputer ya. Jadi ketika Anda nyalakan komputer, maka si komputer Anda tuh akan menginisiasi booster program ini atau menginisiasi BIOS. Di sini dia menginisiasi komputer, dia akan menginisiasi si register, kemudian dia juga menginisiasi device controller maupun memory content, sama dia akan diinisiasi. Salah satunya kan yang dilakukan adalah mengecek ya. Jadi kalau Anda misalkan menyalakan komputer, kemudian si BIOS dijalankan dan BIOS akan melakukan proses pemeriksaan. Jika misalkan ada yang kurang, bisa akan keluar warning ya. Misalkan memorinya tidak ada, itu akan keluar warning. Atau misalkan keyboardnya tidak ada, juga sama akan keluar warning ya, seperti itu. Nah, si bootstrap ini setelah dia menginisiasi CPU register, mengisi device control maupun memory content, dia akan meload sistem operasi atau kernel ya, meload sistem operasi kernel, dan kemudian dia akan mulai mengeksekusi sistem. Oke, nah kernel di load ini artinya jadi load itu artinya mengcopy dari disk ke memori. Jadi si bootstrap akan mengcopy sistem operasi atau kernel dari hard disk ke dalam memori gitu ya. Baru kemudian dia akan memulai eksekusi sistem. Nah, ketika kernel ini diloaded, artinya sudah masuk di dalam memori dan diloaded di dalam prosesor, maka kernel akan menjadikan services. Nah, services disediakan juga oleh program lain yang biasa disebut oleh sistem prosesi atau sistem daemon yang di-load bersamaan dengan kernel. Nah, ketika sistem fully booted, artinya sudah semuanya berjalan ya, sudah semua di-copy, kemudian semua program berjalan, maka si kernel itu akan menunggu event dari masa akan menunggu dari manusia ya, kita ya, apakah kita akan memulai suatu ataukah kita mau seperti apa. Nah, itu dia akan menunggu. Nah, ini adalah contoh services ya. Jadi ini adalah services yang disediakan oleh sistem ya, seperti itu. Ini terutama yang root ya. Nah, ini adalah services yang disediakan oleh sistem. Nah, ini. Jadi intinya sistem operasi akan mengcopy ketika komputer dijalankan, BIOS akan mengcopy sistem operasi ke dalam memori. Setelah itu kemudian sistem operasi akan dimulai dieksekusi. Nah, setelah dieksekusi sistem operasi kemudian akan memulai loading ini ya, program-program ini. Ini gunanya untuk memulai berbagai macam service yang ada di dalam komputer seperti itu. Oke, nah itu dia operasi dasar daripada sebuah sistem komputer seperti itu. Oke, nah ini ada gambarannya ya, gambaran daripada sistem komputer. Sini ada memori, ada CPU, disk controller.
USB controller dan graphics adapter seperti itu ya. Ini adalah hardware-nya ya, hardware seperti itu. Oke, nah sistem operasi ya. Bagaimana sebuah sistem operasi beroperasi lah sebetulnya. Ini kita menjelaskan mengenai bagaimana sebuah sistem operasi beroperasi. Pertama ada yang interrupt driven ya. Jadi jika tidak ada proses yang harus diproses, tidak ada yang dilayani, maka sistem operasi akan dia menunggu datangnya sesuatu yang terjadi. Seperti itu. Nah, event ini interrupt atau berupa trap ya. Kalau trap atau exception ini adalah interrupt yang dihasilkan oleh software baik karena error atau karena request dari user yang harus dilakukan oleh sistem operasi. Jadi ini kita bicara sistem operasi modern ya. Dalam sistem operasi modern, misalkan kita menyalakan komputer kemudian sistem operasinya di load, maka si komputer akan diam gitu. Baru ketika kita membuka sebuah aplikasi, nah barulah kemudian dia bekerja. Jadi ketika kita mengklik misalkan sebuah icon untuk memulai sebuah aplikasi, maka pada situlah kita sedang menginterrupt ya, melakukan interrupt dalam sistem operasi, sehingga kemudian sistem operasi itu bereaksi ya, dan mulai bekerja seperti itu. Nah, ini proses dalam sistem operasi ada beberapa hal ya. Ada scheduling proses dan threads, penjadwalan proses dan thread ya. Kemudian ada pembuatan dan penghapusan proses. Kemudian suspend itu menghentikan sementara ya. Dan resuming itu artinya memulai kembali proses ya. Kemudian menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi dan menyediakan mekanisme untuk komunikasi seperti itu ya. Nah, kemudian ya selain ini ada juga memory management ya. Memory management adalah salah satu fungsi daripada sistem operasi juga. Ini adalah ini keeping track, artinya dia memantau ya. Dia yang menentukan atau membaca bagian memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Jadi dia mencatat ya. Keeping track itu mencatat siapa aja yang menggunakan memori seperti itu. Dia mencatat bagian mana yang memori yang sedang digunakan dan oleh siapa seperti itu. Kemudian dia memutuskan ya proses-proses dan data mana yang akan keluar masuk ke memori. Kemudian dia juga berperan untuk mengalokasikan maupun mengalokasikan, artinya memasukkan, dialokating artinya mengeluarkan. Jadi dia yang berperan untuk memasukkan dan mengeluarkan space memori ya yang diperlukan seperti itu. Oke, kemudian juga storage management ya. Storage management ini adalah manajemen storage itu tempat penyimpanan data ya, hard disk seperti itu. Jadi salah satu peran sistem operasi adalah juga dia manajemen storage, bagaimana dia mengatur storage daripada komputer. Dia manajemen file system, bagaimana jadi sistem operasi memfasilitasi bagaimana caranya membuat dan menghapus file, bagaimana membuat dan menghapus direktori untuk mengorganisasikan file, bagaimana kemudian dia mendukung untuk manipulasi file dan direktori. Manipulasi itu misalkan merename, kemudian memindahkan ya, atau mengcopy ya, itulah yang namanya manipulasi. Jadi manipulasi ini bukan bahasa yang negatif ya kalau di sini. Kemudian mapping file into secondary storage, artinya mapping, memetakan file ya, di dalam hard disk. Kemudian dia backup ya, membackup, dia jadi sistem operasi juga dia berperan untuk membackup file ke dalam media storage yang non volatil ya, misalkan ke dalam DVD atau ke dalam tape, magnetic tape ya, dan lain sebagainya, atau ke dalam flash disk seperti itu. Nah, untuk storage management, misalkan sistem operasi dia dia manajemen space ya, manajemen space, kemudian dia mengalokasikan storage, kemudian dia juga berperan untuk penjadwalan di hard disk ya. Jadi hard disk itu perlu penjadwalan adalah ketika
jadi ketika kita mengakses data di dalam hard disk itu di sana ada proses penjadwalan seperti itu ya. Kenapa? Karena kan datanya banyak, data yang diakses kan banyak biasanya, makanya dibutuhkan penjadwalan supaya akses datanya lebih efektif seperti itu. Kemudian untuk caching ya, caching I/O ini untuk misalnya untuk buffering, caching, kemudian untuk spooling ya, kemudian untuk juga sebagai interface untuk driver ya, seperti itu. Nah, ini beberapa peran sistem operasi. Nah, sistem operasi PIO ya, PIO sistem operasi ya, kita masuk sekarang. Nah, sistem operasi ya, jadi service itu layanan sistem operasi. Nah, sistem operasi dia menyediakan untuk eksekusi program. Ini ini juga yang perlu Anda pahami ya, bahwa sistem operasi itu dia menyediakan layanan untuk eksekusi program. Misalkan kita punya program PHP atau program gambar ASI, maka sistem operasi dia berperan untuk supaya bagaimana program PHP saya bisa jalan di dalam sistem operasi seperti itu ya. Atau ketika kita punya aplikasi bahasa ASI, maka sistem operasi juga berperan untuk bagaimana supaya bahasa ASI, program berbahasa ASI itu bisa dijalankan seperti itu. Ini ya lingkungan yang maksud dalam bentuk services ya, yang disediakan untuk program dan user daripada program. Nah, service ini disediakan untuk kenyamanan dan kemudahan programmer ya, seperti itu. Jadi ketika saya program, maka saya tahu pasti bahwa program saya bisa dijalankan di dalam sistem operasi tersebut. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah disediakan oleh sistem operasi tadi ya. Oke, nah ini ya gambarannya. Ini ada hardware, ini software. Ini hardware-nya. Hardware berarti kan di sana ada prosesor, memori dan I/O. Nah, ini sistem operasi. Nah, ini adalah software komputer ya. Nah, sistem operasi dia berperan untuk menjembatani seperti itu. Jadi ketika ini manusia ya, dia bekerja lewat ini, kemudian diterjemahkan lewat ini, nah baru diterjemahkan oleh sistem operasi masuk ke dalam hardware seperti itu ya. Nah, service yang berguna untuk user ya, ada beberapa ya, ada user interface, ada program execution, ada IO operation, file system manipulation, communication, dan error detection ya. Oke, kemudian service yang berguna untuk memastikan efisiensi sistem, ada resource allocation, ada memory, CPU, I/O, kemudian juga ada scheduling ya. Kalau accounting ini untuk analisis penggunaan resource oleh user. Kalau untuk protection dan security ini untuk mengontrol akses ke dalam sistem operasi ya. Kalau zaman sekarang kan hampir semua sistem operasi harus login dulu ya. Nah, itu adalah bagian daripada access control. Kemudian ada authentication tadi ya, authentication bagaimana ketika masuk ke dalam sistem kita harus memasukkan username password. Nah, oke. Jadi itu adalah bagian daripada untuk proteksi dan security. Oke. Nah, sekarang interface sistem operasi ini juga penting ya. Interface sistem operasi ini ada dua ya. Ada yang command interface atau CLI, ada yang graphical user interface. Oke. Nah, seperti apa command line interface ini? Ini adalah command line interface ya. Ini biasa digunakan di server ya. Kalau Anda misalkan langganan VPS, Anda biasanya bisa mengakses server lewat ini, lewat command interface. Kalau GUI ya seperti ini ya. Ini GUI ini adalah interface yang membuat komputer itu mudah digunakan dan yang membuat komputer itu kemudian bisa digunakan oleh banyak orang ya, seperti itu ya. Jadi biasanya kalau CLI digunakan oleh para ahli komputer, kalau GUI biasa digunakan oleh para oleh masyarakat biasa lah, seperti itu ya. Kalau Anda misalnya sudah memang tertarik untuk profesional di bidang komputer, biasanya Anda akan banyak bekerja di sini. Anda akan senang bekerja di CLI. Kenapa? Karena kalau CLI itu biasanya lebih enak, lebih cepat ya, lebih efektif, lebih efisien. Tapi memang
Anda harus ingat banyak perintah, itu aja bedanya. Kalau GUI akan mudah digunakan, tetapi secara performance dia lebih jelek dibanding CLI ya. Nanti Anda bisa rasakan sendiri kalau Anda tertarik ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah konsep ya, yang ada di dalam sistem operasi, namanya sistem call ya. Jadi sistem call ini dia menyediakan interface ya terhadap services yang oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi ini dia menyediakan services. Nah, bagaimana caranya kita sebagai programmer bisa mengakses services tersebut? Digunakanlah yang namanya sistem call. Jadi sistem call ini biasanya fungsi ya, dalam bentuk C atau C++ atau dalam bentuk bahasa assembly. Nah, sistem call ini biasanya berbentuk API ya, atau application programming interface. Kalau di Windows itu namanya .dll, kalau di Linux namanya .so. DLL itu Dynamic Link Library. Kalau .so berarti dia shared object. Seperti ini sistem call ya. Oke, nah ini kurang lebih ini caranya bagaimana bekerja ya, bagaimana sistem call itu digunakan ya. Di sini ada file sumber, source code ya, source code aplikasi. Kemudian nah ini tahapannya. Pertama mengambil input, kemudian menuliskan menampilkan layar, kemudian menerima input, kemudian mendapatkan output ya, kemudian seterusnya ya, kemudian menerima input, buka file ya. Seperti itu. Jika tidak ada file, di abort atau dibatalkan ya, seperti itu. Kemudian terus ya, lakukan terus pembacaan sampai itu selesai. Setelah itu baru selesai. Ketika selesai, maka selesailah proses daripada sistem call tadi ya. Oke, jadi intinya kalau dengan sistem call berarti dia fungsi ya, fungsi yang bisa kita pakai untuk memprogram daripada komputer, seperti itu. Nah, sistem call sendiri ada berapa macam ya. Ada untuk sistem call untuk process control, misalkan untuk start, stop atau abort program. Kemudian untuk file management ya, untuk device management. Kemudian informasi maintenance ya, misalkan transfer informasi antar user dan program. Kemudian informasi waktu atau tanggal, dan informasi waktu eksekusi program. Kemudian untuk komunikasi dan untuk proteksi ya. Ini tipe sistem call ya. Kemudian ada process control, ada end abort, kemudian ada load execute. Ini ini perintah ya. Ini fungsi-fungsi yang ada, fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah sistem operasi. Kemudian untuk file management ada sistem call untuk create file, delete file, standar ya. Contoh misalkan seperti ini, Anda bisa create file, create. Nah ini ketika ini kita klik, maka ini akan memanggil sistem call. Sistem call untuk apa? Sistem call untuk membuat file ya, seperti itu ya. Open file, kalau ada buka gini, open, ketika di open maka dia akan mengeksekusi sistem call tadi, sistem call untuk membuka ya. Seperti ini ada read, write, reposition, artinya membaca dan menulis file ya, dan reposisi file, seperti itu. Kalau ini get file attribute ya, get attribute misalkan klik kanan, get, ini seperti ini. Anda bisa mau merubah, bisa ini kita rubah, dan mau merubah ini juga bisa, permission juga bisa kita rubah ya. Nah itu namanya get attribute dan set attribute. Kalau merubah ini berarti kita artinya set attribute. Oke, itu ya dalam manajemen. Kalau manajemen, device manajemen ada fungsi untuk request device. Request device ini, kalau request device, kalau kita colokin misalkan USB ya, flash disk, maka otomatis nanti akan ada request device. Kalau release device misalkan sudah selesai, sudah berarti dia di release device. Kemudian ada juga read write, kemudian get device attribute dan set device attribute ya. Attach atau detach device. Attach itu artinya menempelkan ya, menempelkan atau
mengeluarkan devices seperti itu ya. Nah ini untuk information maintenance ya, misalkan get type or date. Kalau di Linux seperti ini ya. Nah ini ya, kalau misalkan seperti ini, get time apa. Nah ini ya, ini kalau di Linux seperti ini. Ini get time, ini get date ya, seperti itu. Kemudian misalkan nah ini kalau misalkan kita ingin mengetahui proses apa yang sedang dikerjakan ya. Nah ini adalah perintah untuk mengetahui proses apa yang sedang dikerjakan. Bisa kita lihat di sini ya, bisa kita lihat di sini. Ketika kita memasukkan ini, maka akan keluar proses-proses yang sedang dikerjakan di dalam komputer seperti itu ya. Untuk komunikasi ini untuk create communication connection ya. Ini misalkan kalau Anda ini ya kayak gini ya, kalau Anda kayak gini, Anda kemudian connect ke WiFi, maka di sinilah kemudian si sistem operasi akan meng-create connection ya, koneksi ke komunikasi seperti itu. Kalau saya ngirim lewat apa? Kalau saya ngirim lewat ini, lewat WA, maka ya itu yang terjadi ya, transfer seperti itu. Oke, tadi kita sudah bicara sistem call ya. Kalau sistem call itu program dasar ya, API yang bisa kita gunakan seperti ini ya, seperti tadi ya, ini seperti perintah ini. Kemudian ada juga perintah tadi date ya. Nah itu udah sistem call. Nah ada juga sistem program. Kalau sistem program adalah sistem utilitas ya, untuk menyediakan lingkungan yang nyaman untuk eksekusi dan pengembangan program. Nah beberapa sistem program dia berupa interface terhadap sistem call. Kategori misalkan file management ya, ini file management seperti itu. Kemudian status information kayak tadi ya, ini status information seperti ini. Jadi si program ini pada dasarnya ini ya, interface terhadap sistem call. Jadi kalau kita mau program ini, ketika kita mengeksekusi program ini, sebenarnya kita sedang memanggil yang namanya sistem call. Cuman sistem callnya itu tidak perlu kita tulis ya, tapi cukup dengan menggunakan ini. Jadi ini sebenarnya membantu kita untuk memanfaatkan sistem call yang ada di dalam sistem operasi Linux ya. Kebetulan ini kan saya pakai Linux. Seperti ini ya. Ini ada kategorinya ya, kategori sistem program ada file management, status information, file modification, ada support untuk bahasa pemrograman. Ini untuk loading dan eksekusi, ada komunikasi dan maupun untuk bikin services ya. Itu namanya sistem program. Jadi sistem program sebenarnya program yang dibuat untuk memudahkan kita mengakses daripada sistem call seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan ya mengenai sistem operasi. Jadi sekali lagi bahwa sistem operasi itu bukan komponen komputer ya. Di komponen komputer ada 3, prosesor, memori, dan I/O. Nah, tapi sistem operasi ini berperan untuk memudahkan kita dalam mengaplikasikan komputer. Dan karenanya sistem operasi tidak sekarang menjadi bagian yang tidak terpisah daripada komputer. Karena kalau komputer tanpa sistem operasi itu akan sangat mudah untuk digunakan. Akan sangat sulit digunakan. Kenapa sekarang komputer istilahnya merajalela ya? Mungkin sebagian besar dari kita punya komputer karena memang sistem operasi yang ada saat ini memudahkan manusia untuk bisa mengoperasikan komputer. Oleh itu kalau kita bicara komputer sekarang kita tidak saja bicara mengenai memori, prosesor, dan I/O, tapi juga mau tidak mau kita harus bicara sistem operasi. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.